Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan rahmat, inayah dan karunia-Nya lah, sehingga pada hari Jumat yang berbahagia ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan hadir di masjid ini untuk beribadah kepada Allah, yaitu menunaikan sholat Jumat insyaallah. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri tauladan bagi kita semua. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang berbahagia ini, izinkan saya selaku khatib mengajak kepada Bapak sekalian, mari tidak henti-hentinya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai modal dasar bagi kita dalam mengarungi kehidupan dunia bahagia, insyaallah akhirat bahagia. Pada hari Jumat yang berbahagia ini pula khatib ingin menyampaikan khutbah Jumat berkenaan dengan salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 153, di mana ayat ini populer, sering kita dengar, sering kita baca, bahkan mungkin kita sudah mengamalkannya. Cuma terjadi beberapa persoalan di dalamnya. Bukan persoalan pada ayatnya, tapi persoalan pada diri kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin." Ayat ini sungguh luar biasa. Kita terkadang jamaah yang dimuliakan oleh Allah berkata, saya sudah sholat, saya sudah berdoa, saya melakukan ikhtiar, saya sudah berusaha, tetapi kok tidak dijawab doa saya oleh Allah. Subuh berdoa, duhur berdoa, asar berdoa, maghrib berdoa, Isya berdoa, bahkan duha mungkin berdoa, dan boleh jadi tengah malam juga berdoa. Bahkan seluruh aktivitas kita boleh jadi kita sudah iringi dengan doa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah doa-doa yang kita panjatkan mungkinkah sudah dijawab oleh Allah? Padahal Allah berfirman, ud'uuni astajib lakum. Mintalah,
akan aku beri. Kira-kira letak permasalahannya di mana? Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu kita koreksi. Yang pertama adalah koreksi iman kita. Karena Allah memanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sudahkah kita beriman? Pertanyaan ini kembali kepada kita, sudahkah saya beriman kepada Allah? Sudahkah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau mungkin rukun iman yang keenam, apakah sudah saya iman? Tidak ada yang bisa menjawab kecuali diri kita. Tanya diri kita masing-masing. Saya sudah berimankah kepada Allah? Saya sudah akan menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala? Saya sudah akan mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Atau jangan-jangan tidak? Mulut kita berkata amantu billah, saya beriman kepada Allah, tapi perbuatan kita la amantu billah. Kenapa begitu jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena kita memisahkan kehidupan beragama dengan kehidupan keseharian kita. Kalau lagi sholat berkata Tuhan saya adalah Allah, tapi kalau mencuri tidak ada Tuhannya. Mau menipu dilupa Allah subhanahu wa ta'ala, mau tinju orang tidak dimengerti ada Allah atau tidak. Tapi takbir berkata Allah Akbar. Oleh karena itu koreksi iman kita. Iman itu adalah ikrarun bil lisan, diucapkan oleh lidah, wa aqdun bil qalbi, dibenarkan oleh hati, wa amalu bil arkan, lalu dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka tanya pada diri kita, kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada, ada Allah bersama dengan kita, maka itulah orang yang beriman. Di kantor ada Allah, di jalan ada Allah, di hotel ada Allah, di kamar mandi mungkin dibuat dapat dimonitor oleh Allah. Mau tidur ingat Allah, mau makan ingat Allah. Seluruh aktivitas kita dalam kontrol monitor Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha segala-galanya. Jadi itu koreksi iman kita. Jangan kita berdoa terus selalu kita tidak beriman kepada Allah. Mintanya kepada Allah, tapi kita tidak beriman kepada Allah. Walaupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Minta terus saja sama Allah, tapi menyembahnya salah dan keliru. Masih ada yang kuasa selain Allah. Maka koreksi iman kita itu yang pertama. Karena yang dipanggil ya ayyuhalladzina aman, sudahkah kita masuk dalam garisan orang yang beriman atau tidak? Yang kedua, istainu bis-subri was-shalah. Istainu, jadikanlah bis-sabri sholat. Apa sabar? Yang dikoreksi yang kedua adalah kesabaran kita. Sudahkah kita menjadi orang yang sabar? Gampang diucap. Sabar kita. Yang menangis, tapi kita tidak bisa tahan. Maka coba tanya diri kita masing-masing, sudahkah saya termasuk orang yang sabar?
Baru diuji sedikit saja sudah luar biasa menggerutu. Ya Allah, kenapa saya sakit? Ya Allah, kenapa saya miskin? Ya Allah, kenapa saya terluka? Ya Allah, kenapa? Ya Allah, kenapa? Protesnya kepada Allah luar biasa. Mana kesabaran kita? Baru macet sedikit di jalan, mana polisi, mana. Tidak ada orang mau berhenti di jalan. Dibutuhkan kesabaran, apalagi ke depan ini kehidupan kita sungguh luar biasa tantangannya. Kalau tidak kita sabar, maka koreksilah kesabaran kita. Masing-masing kita berusaha menjadi orang yang sabar. Atasan sabar, bawahan sabar, pimpinan sabar. Kalau kita semua menjadi orang yang sabar, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, tidak ada yang sulit bagi kita, karena Allah Maha segala-galanya. Allah Maha Kaya, Maha segala. Maka perbaiki kesabaran kita. Tanya diri kita masing-masing, sudahkah saya termasuk orang yang sabar? Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi maksiat, kemudian sabar dalam menghadapi segala hal. Diuji sabar. Baru 2 hari jadi pegawai, langsung menjadi pimpinan. Karena tidak sabar. Ada bos, ujung-ujungnya malapetaka. Baru 1 tahun kerja sudah mau menjadi kaya. Butuh kesabaran. Orang kaya itu perlu usaha dari bawah. Sabar. Hadapi kenyataan sesuai dengan kodrat yang ditentukan oleh Allah. Ada sunnatullah. Sunnatullah itu berurut-urutan. Kalau mau ke atas dari bawah dulu. Ya, dari bawah dulu. Tidak bisa langsung mau ke atas langsung ada di atas. Itu bukan sunnatullah. Maka dibutuhkan kesabaran. Jangan langsung model orang kaya tidak pernah kerja. Mencuri itu, korupsi itu, merampok itu, maka dibutuhkan kesabaran dalam segala hal. Sabar. Lalu yang terakhir yang perlu dikoreksi adalah sholat kita. Tanya diri kita, berapa lama saya sholat? Tapi kira-kira sholat yang kita lakukan betul apa salah? Benar apa tidak benar? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kira-kira sholat saya sudah betul apa tidak? Sebab kenapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang populer, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau kita sholat masih berbuat keji, kalau kita sholat masih sering berbuat mungkar, berarti sholatnya tanda tanya. Tanda tanya. Jidat kita hitam, lutut kita hitam, kaki kita juga mungkin luka gara-gara sujud, gara-gara ruku. Tapi pertanyaannya, sudahkah sholat saya benar? Untuk membenarkan sholat kita, bukan hanya batinianya, tapi lahiriahnya juga. Dimulai dari mana? Mungkin dari wudu, mungkin dari istinja, mungkin dari niat,
mungkin dari takbir, mungkin dari bacaan Fatihah, mungkin dari gerakan, mungkin dari waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang yang beriman pada waktu-waktu tertentu, bukan sembarang waktu. Hanya makin derita. Kalau tidak sholat subuh jam 7, sholat duhur jam 3, sholat asar jam 5, sholat maghrib mau jam 8, sholat isya mau jam 4 subuh. Nah itu semuanya dikoreksi. Maka perbaiki sholat kita dengan baik. Koreksi beberapa. Koreksi waktunya, koreksi tempatnya. Di mana waktu kita lebih banyak, di mana tempat kita lebih banyak sholat? Lebih baik banyak di masjid. Kalau kita sholat di masjid, insya Allah luar biasa. Di samping pahalanya 27 derajat, kekeliruan dan kesalahannya sangat kecil. Sangat kecil. Karena waktunya sudah tepat, insya Allah bacaannya tepat, insya Allah gerakannya tepat, insya Allah tempatnya tepat, insya Allah doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sholatnya benar di hadapan Allah dan diterima seluruh amal ibadah kita dan doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasa'ibu ila maghfiratin min rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yadi badani nafsi wa sanna bi malaikatil musabbati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warang marbatil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa tabi'in tabi'in tabi'um bi ihsan ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari jamaah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua, menjauhkan kita dari bala dan bencana, musibah yang membahayakan, musibah perang yang menimpa saudara kita di Gaza sana. Jangankan hidup tenang, tidur tidak tenang, makan tidak tenang, bahkan nyawa mereka pertaruhkan. Untuk itu mari kita berdoa. Allahumma waffiq lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa rahmah wa salam, abwaabal barakah wal quwwah was sihah wa rizq, abwaabal jannati rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bil khusus jamaah salat Jumat hari ini, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada.
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruhu yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.